Sekarang masih berstatus sebagai mahasiswa aktif ya. Semester 4, baru selesai UAS kemarin. Keren, semester 4 udah punya beginian. Kenalin universitasnya juga. Di STIE Malang Kucecesuara. Kebetulan di situ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ya. Jadi cuma ada 2. Jadi coba buka pertama kali itu di Car Free Day di Sampang sebelum Covid. Dan itu jualan dari jam 5:30, belum jam 10 itu udah habis dengan omset hampir 3 juta satu hari. Festival Sampang berfestival membangun UMKM Sampang. Festival bersama-sama satu impian mengembangkan brand lokal Sampang. Hai Festi, kembali lagi bareng kita podcast Festipang yang dimana kita bakalan mengundang banyak tenan yang akan bercerita tentang struggle-nya mereka untuk membangun usaha dari nol sampai dia sukses. Dan kali ini kita kedatangan dari Mbak cantik di sebelah aku gitu. Boleh langsung diperkenalkan Mbaknya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggreni Kusumawati dari owner Dimsum Nikisae. Dimsum Nikisae. Mbak, apa nih panggilnya enaknya nih? Ira aja, Ira. Oh, namanya Ira. Mbak Ira. Mbak Iya. Ira ini profilnya apa? Selain berjualan ini dimsum. Sekarang masih berstatus sebagai mahasiswa aktif ya. Mahasiswa aktif semester berapa kalau boleh tahu? Semester 4, baru selesai UAS kemarin. Keren, semester 4 udah punya beginian. Kenalin universitasnya juga. Di STIE Malang Kucecesuara. Kebetulan di situ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ya. Jadi cuma ada 2. Jadi fakultas ekonomi. Akuntansi lebih. Akuntansi. Fakultasnya. Iya, akuntansi. Fakultas akuntansi. Jadi namanya apa nih? Nama brandnya yang dibawa? Nikisae, Dimsum Nikisae. Kenapa tuh? Kenapa Nikisae? Kan kolaborasi ya. Dari Nikisae itu kolaborasi dari kata-kata Jawa dan Madura. Niki, oke. Niki bahasa Jawanya ini, saya itu bahasa Maduranya dari enak. Kalau digabungkan, ini adalah makanan yang enak. Ini adalah makanan Kenapa yang enak. harus dimsum? Awal mula kenapa kok punya inspirasi mau jualin dimsum gitu? Inspirasinya ya Mas ya. Iya, Kenapa inspirasi. harus dimsum? Karena waktu itu lagi viral-viralnya sih makanan dimsum itu. Di Malang lebih tepatnya. Jadi di Malang itu waktu itu kan saya masih magang. Main-main ke Malang ke tempat Oh, kakak. ini cerita sebelum kuliah nih. Iya, oke. masih SMK kelas 2 saya sudah mulai. Keren. SMK kelas 2 itu mulai main ke Malang dan kebetulan di situ baru ada keluar produk baru itu dimsum. Kok peminatnya banyak gitu. Jadi ya coba-coba lah kita produksi sendiri dan kebetulan diterima sama masyarakat Malang. Oh, jadi emang dimsum Nikisae ini awalnya produksi di Malang Iya, gitu ya? Iya. Oh, keren. Kalau boleh tahu di Malang di mana nih? Di Malang di Jalan Pelausan Barat nomor 85. Di mana itu ya? Di daerah Blimbing. Oh, Blimbing jauh. Berarti produksi pertama di Malang, terus Sampai sekarang Mas? sampai sekarang Iya. pindah ke Sampang. Enggak. Produksi Oh, tetap berarti di tetap Malang. di Malang. Produksi tetap di Malang. Di Sampang? Cuma Di Sampang ini kita ngirim. Oh, ngirim. jadi supplier yang jaga di sini siapa? Outlet berarti ya kalau yang di sini? Kalau yang di sini dikelola sama orang tua saya. Oh, gitu. Di sana bikin sendiri. Bikin sendiri. Kan supplier kita bukan hanya di Madura kan. Ada yang di Pasuruan, Banyuwangi, Iya. Jombang. Berarti untuk produksinya tetap di Malang gitu. Tetap. Karena kenapa produksinya tetap di Malang? Pertama, bahan baku di Malang itu lebih murah-murah. Terus untuk kulit pangsitnya sendiri, ini kalau nggak produksi di sana itu lebih susah ya. Kurang pas sama rasanya gitu. Makanya kita tetap milih untuk produksi di Malang. Nah, strateginya kenapa kok bisa produksinya sampai keluar itu gimana? Awal mulanya. Awal mulanya itu di tahun 2019 itu saya nggak kepikiran buat ngebawa ini ke Madura Mas.
Jadi emang niat di Malang aja gitu ya. memang niat di Malang aja gitu. Tapi kebetulan saya magang di salah satu instansi di Sampang ini. Saya bawa, Mbak ini oleh-oleh gitu. Terus mereka responnya positif. Dek, buka dek di Sampang dek. Coba buka outlet dek gitu gini. Nanti langsung buka deh waktu itu juga. Belum masih pertimbangan karena sama orang tua kamu masih SMK gini. Tapi ya namanya coba-coba. Jadi coba buka pertama kali itu di Car Free Day di Sampang. Berarti itu 2019 ya? Iya, sebelum COVID. Dan itu jualan dari jam 5:30, belum jam 10 itu udah habis dengan omset hampir 3 juta satu hari. Itu semasa COVID pun sama. Kan pernah COVID nih. Itu sebelum COVID, Mas. Nah, setelah COVID, 2019. Setelah COVID, pasca COVID gitu. itu kita masih jualan dan respon konsumen di Sampang ini tetap. Karena mungkin ini bukan makanan berat ya, hanya cemilan Berarti gitu. itu bukan kita social distancing nih. Teratur seperti apa? Tetap buka di outlet. Oh, di- Lebih ke ojek online sih waktu itu. Lokasinya berarti di mana kalau yang di Sampang? Lokasi pertama ini, Mbak. Lokasi pertama ini jualan pakai gerobak. Seorang anak SMK jualan pakai gerobak gitu. Yang dibilang gengsinya kok nggak malu sih gitu. Saya mengalahkan gengsi saya, kan namanya juga mau mencoba gitu. Jadi saya menjual pertama menggunakan gerobak itu di depan Yellow Fashion di Jalan Jamaluddin di sana. Omset per hari alhamdulillah lancar terus. Terus sama orang tua didukung, dibuka kedai niki saya di Jalan Jamaluddin. Karena tempatnya terlalu kecil, pindah di depan Wabub. Yang di depan Yellow tetap. Enggak, Berarti sudah pindah. sudah pindah. Tapi cabangnya tetap satu. Cabangnya tetap satu, Mas. Kita cuma open reseller aja sih. Keren banget. Terus di namanya itu sepertinya ada soft drink dia. Iya. Nah, itu Soft drink itu coba-coba sih, Mas. terus gak berhasil. Coba-coba itu orang tuh kurang berminat ke minuman bersoda. Oh, itu menu tambahannya gitu ya? Jadi kurang minat ya udah gak apa-apa, kita fokus di dimsumnya saja. Nah, teksturnya dimsum ini kan bermacam-macam nih. Nah, mungkin spill lah sedikit. Boleh nggak kita cobain? Boleh nggak? dong. Sebelum dicoba mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Untuk variannya gitu kan. Kalau di situ saya bawa ada varian ini udang, ini ada crab stick, terus ini ada sushi nori, ini ada beef, ini ada pedes. Yang ini apa nih? Ini beef juga. Sama. Oke, aku mau cobain boleh Kak? Boleh dong. Gak ditanyakan dulu harganya nih. Iya, untuk Takut harga dijual. sambil ngobrol. Coba kamu handle dulu. Takut dijual ini. Untuk harganya sih per piecesnya 3.500 ya. Per piece-nya. Kalau satu paket itu 21. 21. 21. Nah, di dalamnya itu ada isinya. Isi apa Mau aja? cobain Kak? Ini full ayam sih, Mas. Full ayam. Full ayam. Kita pakai full ayam. Yang ini full ayam. Kalau ini dari ikan tenggiri. Wih, Di tengah-tengahnya itu ada crab stick. keren. Kulitnya dari kulit nori. Gimana nih tanggapannya? Sebenarnya aku udah cobain ini. Pertama kali aku cobain dimsum Niki saya ini pas Wonder Food kemarin. Oh, ya benar. Kan buka tenan juga kan ya? Benar. Saya baru pertama ini. Oh ya? Terus ini Kak, kalau misal untuk ikut-ikut event gitu, udah berapa kali ikut event? Karena yang handle kebetulan bukan anak muda ya. Jadi untuk mengarahkan ke event itu agak susah. Kecuali saya sama mas saya pasti selalu berminat kan ke event. Untuk membranding itu selalu berminat. Kebetulan bunda dan bapak ini karena tuntutan dinas mengajar juga, jadi nggak sepenuhnya bisa. Jadi kalau Kalau event, untuk yang di Malang gitu kan, di Malang lumayan banyak Iya. dong event-event gede. kalau di Malang sendiri kita nggak buka outlet, Mbak. Jadi kita produksi aja di Malang. Oh jadi di Malang nggak ada pemasarannya? Nggak ada. Hanya produksi saja di sana. Terus kan dimsum ini banyak di Sampang, terus di Sampang juga. Apa yang membedakan dari dimsum-dimsum lainnya juga itu? Nah itu Mas, awalnya. Sambil Ya. dipromosikan ini. Awal-awal itu kan
memang bukan saya pertama yang jual di Sampang, itu bukan Dimsum pertama di Sampang. bukan gitu, ha. bukan pertama gitu. Cuma kan pasti ada varian rasa yang berbeda gitu. Ketika saya membawa dimsum ini ke Sampang, itu banyak respon positif kan. Orang berbondong-bondong ingin mencoba rasanya. Kebetulan di situ mulai muncul pesaing dari kerabat dekat, dari Dimsum juga? Iya. Ah. Lucunya mereka ngeborong semua varian dan 1 minggu kemudian launching. Masya Allah. Masya Allah banget. Berarti pakai produknya Mbak siapa? Di cosplay. Ya, mungkin ATM amati tiru modif begitu ya. Jadi dia borong semua varian untuk merasakan apa nih resep rahasianya gitu. Jadi saya ya udah, mungkin rezeki orang kan beda-beda. Tergantung bagaimana kita mempertahankan kualitas dimsumnya kan. Tapi ini bukan peres ya, bukan karena dibawain. Sejauh ini di Sampang tuh aku cobain dimsum nih paling enak ini. Karena pengen dikasih lagi berarti itu. saya bungkus ya. Soalnya pernah tuh aku cobain di deket lokasi saya. Itu ada dimsum juga, cuma aku cobain kurang cocok aja gitu. Dan ini aku pertama kali cobain waktu Wonderfood kemarin. Itu enak. Kan ini masih jadi mahasiswa ya Mbak sekarang. Mungkin motivasi apa gitu, kok bisa tetap berjalan? Mungkin bagi waktunya gitu kan, mahasiswa semester 4, 5 nih kayaknya lagi Sibuk-sibuknya ya, kan? ya. Kalau pembagian waktunya sih lebih, kalau waktunya kuliah ya kuliah. Saya dibantu nge-handle sama abang. Jadi abang walaupun ada bisnis juga tapi ngebantu nge-backup lah. Berarti tidak punya pekerja? Ada, pekerja itu ada. Ada Nggak- tim nggak yang mampu, di Malang Mas. gitu ya? Nggak Ada berapa mampu. tim kalau boleh tahu? 5 pekerja. Ah, keren. Kamu mau daftar nggak? Aku pengen loh, biar bisa cobain ini tiap hari. Ini lebih enak kalau pas lagi anget-angetnya baru masak itu loh. Ini kenapa panas? Kenapa panas? Kenapa dingin? Karena dari tadi. Oh iya. Boleh deh, nanti aku ini. Boleh dicoba di Car Free Day langsung, Mbak. Kalau Car Free Day di lokasinya di mana? Biar teman-teman Di Festi Gor bisa. di Gor Indoor itu kalau nggak salah sekarang pindah ke sana kan? Iya. Oh, di Gor Indoor ya? Wow, keren. Keren aja deh. Kalau kalian tahu di belakang kamera semua kru ini dia pada ngincer ini, itu kan berarti beneran enak. Tangan boleh nggak? Nggak, ini buat kita. Ya buat kita ini kan ya. Boleh dong, Mas. Untuk media sosialnya sendiri. Untuk media sosialnya ada Instagram, itu kedai_Nikisae. Bisalah kalian follow. TikTok juga. TikToknya Enggak, sama. kalau TikTok kita kurang aktif di media sosial ya, itu karena saya Tambah pagi Mbak Adel untuk rekrut ya. boleh deh. Saya siap menjadi brand ambassador Nikisae. Nggak mampu endorse-nya, Mbak. Nggak, gratis yang penting dikasih. Boleh, beneran. Ayo. Oke, kita kepo nih. Gimana sih membangun usaha yang naik turunnya gitu dari 2019 untuk usaha ini, apalagi sampai tadi di spill katanya di copy paste sama keluarga ya. Ya sih, boleh ceritain nggak? Kalau untuk up and down-nya itu terkadang sampai dengar dari kerabat sekitar, apa sih anak SMK kok jualan kayak gitu? Apa sih gini, apa yang dicari? Emang orang tuanya nggak mampu gitu. Intinya banyaklah komen negatif yang masuk, tapi Dan itu dari orang-orang terdekat. orang-orang terdekat. Ada inisiatif untuk berhenti Enggak. jualan? Karena memang dari kecil saya suka uang, Mas. Kuat mental. Suka uang. Suka uang. Bentar, siapa yang nggak suka uang? Motivasinya ketika suka uang berarti berusaha. Iya, gimana Kalau- saya mendapatkan uang itu, cita-citanya jadi independent woman. Independent woman. Iya. Cita-cita tuh begitu. Perlu cowok berarti. Iya, betul. Nah, Beda gadai, konteks.
Gak ada inovasi lagi atau di-upgrade lagi seperti apa? Masih dimsum-dimsumnya? mencari, Mas. Biar tidak kalah saing dengan Masih dimsum-dimsum apa ya? lain. Masih mencari, kan di Malang ini kota kuliner juga kan. Jadi sambil mencari apa kurangnya di dimsum ini, apa ya, gak enaknya apa gitu. Gak minta saran kepada seller gimana gitu. Sejauh ini mereka fine-fine aja sih, Mas. Kayak ya Tidak ada Kak. komen negatif Enggak, sama sekali. enggak ada. Dipecat dong nanti. Diputus dong dari reseller kalau misalkan komen Di cut off, negatifnya Mas. enggak. Saya cut off. Cut off tuh. Terus ini kan untuk produksi kan di Malang, terus dia dikirim ke Sampang, ke outlet-outlet yang Ada langganan travel sendiri. Oh, pakai travel. Jadi sudah ada travel. Sebenarnya kita mau franchise kan, tapi ya mungkin lebih baik reseller aja. Aja ya. Tapi kita sebisa mungkin satu kota itu satu reseller. Jadi kita nggak mau di satu kota itu ada 2 lebih dari reseller. satu. Iya. Oke. Untuk kualitasnya gimana nih? Kan dia dikirim gitu kan. Nah, Malang sini hampir ya setengah 6 hari jam. lah ya. Setengah hari ya. Nah, gimana tuh? Itu kan kita produksi anget kan? Kita dinginin dulu, setelah dingin kita packing, masuk ke freezer dulu, kita bekukan. Oh, di frozen gitu Di ya. frozen dulu, baru setelah beku kita kirim. Jadi nyampe di tempat reseller aman-aman aja sih. Oke. Wah, sebenarnya saya tuh pengen usaha makanan sebenarnya. Pernah terlintas, cuma Masih makanan ide apa saja. gitu. Takutnya saya bikin usaha makanan, saya makan sendiri, nggak saya jual. Gimana? Untungnya masuk ke diri sendiri gitu. Iya. Nah, saya suka makan. Boleh dong dikasih kiat-kiat buat teman-teman nih, teman-teman Festi yang mau usaha gitu kan, mulai dari nol. Apalagi dengan cacian-cacian segala macam tadi, anak SMK yang baru netes juga. Intinya jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain. Fokus dengan apa yang ingin kamu capai, yang ingin kamu tuju dan ingin kamu dapatkan. Kalau kita ngedengerin orang lain itu nggak akan ada habisnya. Jadilah diri sendiri, jadilah apa yang kamu inginkan. Gitu sih kalau saya. Tangan dong, ada quotes nih. Festi. Sosmednya apa nih? Udah di-spill tadi ya? Udah. Kalau boleh tahu ini sosmednya ada admin sendiri yang pegang atau Saya. Kak Ira? Langsung Kak Ira. saya. Jadi untuk konten-konten gitu. Seemutnya sih, Mbak. Semutnya. Seemutnya Berarti saya. kalau gak mood gak di-post. Iya. Kenapa Karena nggak kalau udah diaktifin gitu? Karena kan sosmed nih kayaknya sekarang tuh nge-branding banget kan. ya. Kalau udah capek sama kuliah, capek masalah karyawan itu udah gak mood ngapa-ngapain sih. Ngapain? Coba cari support system ya nanti. Ada. Gak ada. Untuk cabang-cabangnya tadi di mana aja? Cabang-cabang. Reseller. Iya. Resellernya itu ada di Banyuwangi, Banyuwangi. Pasuruan, Sidoarjo, sama Jombang. Untuk penambahan cabang terdekat nih di mana? Gitu. Entah di Pamekasan. Kalau Sumeneb. Pamekasan ini masih ngumpulin modal, Mas. Rencananya pengen buka kafe atau rumah dimsumnya itu. Ada Tapi kepikiran nggak sih mau nambah dimsum nih? Sebenarnya makanan khas mana sih? khas khas- Cina. bener Ya kan? Iya. Cina. Kalau kata orang Indonesia kan siomay. Iya. Cuma dirubah namanya. Jadi Somai itu dimsum. lebih Ke bumbu kacang kan. Kalau ini bumbu apa? Saus ini, Mas. Oh, saus. Kamu kalau mau cobain lagi boleh kok. Yuk. Yuk bisa yuk. Mau yang mana? Apa ada kepikiran nggak mau nambahin semacamnya kayak sushi misal? Pengen, Mbak. Pengen. Kalau Pengen. udah ada branding nih kan gampang nih kenalinnya ke orang-orang. Tapi masalahnya itu untuk sushi yang fresh dibuat langsung itu kan kalau bukan orang yang tahu langsung susah kan. Nah, Masalahnya kan ya itu di sini masih dikelola oleh orang tua. Kan tadi katanya mau nambah penempatan cuma kurang modal. Nah, untuk penghasilan sendiri nih tiap bulannya itu berapa?
Aduh, boleh di-spill nih. Dikit lah. Berapa puluh juta? Oh, enggak. Untuk Car Free Day, untuk Car Free Day-nya aja. Sehari gitu ya? Sehari, itu Car Free Day tuh nggak sehari lo ya? Maksudnya setengah hari dari seperempat. pagi sampai siang aja. Iya. Itu bisa habis sampai 20 sampai 24 pieces. Itu berapa tuh? 24 juta. Duitnya berapa cuannya? 24 juta. Ke angka 1,7 sampai 2. 1,7 seperempat hari. Itu gaji honorer. Yang paling fantastiknya saya pernah itu sebelum COVID di Malang kan, kalau di Malang itu social distancing-nya ketat banget kan. Harga beda di iya. Malang. Enggak, sama. Itu waktu itu di Car Free Day di Malang buka dua lapak, itu kekumpul 7 juta dalam setengah hari. Itu berapa piece? Enggak terhitung sih, Mbak. Di Ijen ya itu ya? Iya, di Ah, Ijen. oh, di Ijen rame. Jangan diragukan di sana. Dan seminggu setelah itu COVID. Oh, itu sebelum Iya. seminggu sebelum COVID. Seminggu sebelum COVID dikasih 7 juta, udah blast. Nggak ada. Gak usah kuliah, tidur aja. Itu ya. kayaknya sama Allah dikasih nih uang saku nih sebelum COVID nih gitu. Iya, kayaknya. bener. Berarti udah bisa buat bayar UKT sendiri nih? Atau masih minta orang? Kalau UKT kebetulan Bapak nggak lepas. Jadi itu untuk modal tetap. Oh. Jadi UKT uang usaha. Oke, kayaknya kita udah di penghujung acara nih. Seru banget kita ngobrol sama Kak Ira tadi dengan usahanya yang pontang-panting sampai sekarang tercetusnya dimsum yang enak banget. Habis ini kita cobain. Makasih ya Mbak Ira ya. Makasih Mbak Dan Adel, kapok makasih nanti Mas Yusro. Big event kita harus cobain lagi ini. Ada Siap. kan? Siap, pasti hadir. Ada, wajib. Terima kasih buat teman-teman Festi, kembali lagi dengan episode selanjutnya dengan tenan yang berbeda tentunya. Terima kasih, dadah.